Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Mudah-mudahan pertemuan kedua ini, minggu kedua, kita masih diberikan kesehatan walaupun masih dalam keadaan pandemi. Di pertemuan kedua ini, Ibu akan mengecek dulu ruangan. Ibu lihat ruangan sudah bersih, sudah nyaman untuk kalian belajar. Sesuai dengan protokol kesehatan tetap harus diterapkan. Memakai masker, sudah cuci tangan, selalu sedia hand sanitizer, dan juga tetap harus jaga jarak karena ini dalam situasi pandemi itu harus tetap diterapkan protokol kesehatannya. Untuk absensi, apakah semua hadir? Ibu lihat hadir semua ya anak-anak ya, alhamdulillah. Untuk hari ini pertemuan kedua, semua peserta didik hadir semua. Untuk pertemuan kedua, melanjutkan dari materi minggu yang lalu. Minggu yang lalu materinya tentang apa, Nak? Tentang perawatan kulit kepala, Ya, Bu. perawatan kulit kepala dan rambut. Mengenai apa itu? Apa saja yang kemarin sudah dijelaskan? Mengenai jenis-jenis perawatannya, Bu. Ya, mengenai jenis-jenis perawatan kulit kepala dan rambut, pengertian dan tujuannya. Untuk sekarang, materi yang akan dibahas dilanjut dengan kalian akan materi pokoknya, yaitu tetap menerapkan perawatan kulit kepala dan rambut, melaksanakan prosedur perawatan kulit kepala dan rambut. Di sini akan dibahas yaitu menyambung dari minggu yang lalu untuk kalian memahami, mengidentifikasikan alat, bahan lenan, dan kosmetika perawatan kulit kepala dan rambut yang akan digunakan ya pada saat perawatan kulit kepala dan rambut. Nanti di sini dikhususkan kalian akan melakukan perawatan kulit kepala dan rambut secara basah, hanya satu saja kalian fokuskan yaitu mengenai creambathnya saja, walaupun minggu yang lalu sudah dijelaskan ada beberapa jenis-jenis perawatan kulit kepala dan rambut. Selain alat, bahan, dan kosmetik juga minggu yang lalu sudah dijelaskan bahwa di creambath itu ada teknik pemijatannya atau pengurutannya. Ada gerakan yang harus kalian kuasai, yang harus kalian pahami. Nah, itu nanti kalian harus bisa. Tujuan pembelajaran pertemuan kedua ini yaitu mengidentifikasikan. Kalian harus bisa mengidentifikasikan alat, bahan lenan, kosmetika perawatan kulit kepala dan rambut, menjelaskan alat, bahan, kosmetika sesuai dengan fungsinya, menentukan alat, bahan, kosmetika, menentukan gerakan pengurutan perawatan kulit kepala dan rambut, merencanakan prosedur perawatan kulit kepala dan rambut. Untuk penilaian yang akan diberikan pada pertemuan kedua, tetap kalian nanti ada nilai pengetahuan, nilai sikap, dan juga nilai keterampilannya. Itu untuk penilaian pertemuan kedua. Ibu langsung ya ke pembahasan. Ibu akan menayangkan beberapa gambar. Melanjutkan dari minggu yang lalu mengenai perawatan kulit kepala dan rambut. Sini kalian fokusnya untuk perawatan kulit kepala dan rambut creambath karena ini perawatan dasar yang harus kalian kuasai. Kalau kalian sudah menguasai tentang creambath, untuk hair mask, hair spa itu pengembangannya mungkin nanti kalian akan mendapatkan di Udika. Ibu tayangkan berupa gambar. Ini ada gambar sedang apa ya? Mengurut, Bu. Ini sedang urut. Ya, ini mengurut, Bu, pakai apa ya, Bu ya? Kayak ada ininya, Bu ya, kolesterolnya ya, Bu ya, kelihatan. Ya, betul. Ini sama, Bu, gerakan mengurut juga. Oke, kita bahas. Kalian mungkin sudah paham. Tentu saja pada gambar ini terlihat kulit kepala dan rambut yang sedang dipijat atau diurut ya. Sini kalian akan melakukan perawatan kulit kepala dan rambut secara basah yaitu creambath. Sebelumnya kalian sudah mengetahui tentang pengertian, tujuan, dan jenis-jenis perawatan kulit kepala dan rambut. Di sini dispesifikkan lagi, pembahasan pertemuan kedua, kalian juga sebelum melakukan perawatan kulit kepala dan rambut, karena di sini di creambath adanya pemijatan, kalian harus menyiapkan prosedur langkahnya seperti apa sih. Di sini dibahas materi untuk hari ini. Kalian akan mengenal alat, bahan, dan kosmetika perawatan kulit kepala dan rambut creambath. Yang kedua, gerakan pengurutan perawatan kulit kepala dan rambut creambath dan kalian pelajari hari ini. Alat-alat perawatan kulit kepala dan rambut creambath. Kira-kira ada yang tahu alat apa saja? Sisir. Sisir, betul. Apalagi? Penutup telinga. Terus? Steamer, ya betul. Apalagi? Jepit, Bu. Iya, jepit. Oke, betul ya untuk Kamsia. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali. Nah, di sini ada beberapa gambar untuk alat perawatan kulit kepala dan creambath yang akan nanti kalian siapkan pada saat kalian melakukan prakteknya. Sisir besar. Sisir besar ini
terbuat dari plastik, bentuknya panjang, bergigi jarang ya. Ini berfungsi untuk menyisir rambut atau merapihkan rambut. Kedua, sisir garpu. Sisir garpu ini bergigi jarang tetapi bentuknya lebih besar. Seperti garpu, berfungsi sebagai sama dengan sisir besar untuk menyisir atau merapihkan rambut. Rambut yang kusut ya. Kalau yang susah, yang kusut memakai sisir garpu. Lanjut, ada sisir ekor. Sisir ekor sama terbuat dari plastik, bentuknya panjang, lancip ke bawah. Di sini digunakan sebagai untuk membagi parting. Karena di dalam keribat nanti ada pembagian parting ya. Selanjutnya sisir kuas. Sisir kuas atau sisir kuas cat ya. Sama bahannya dari plastik, seperti ini bentuknya. Ini berfungsi sebagai untuk mengaplikasikan krim kolesterol terhadap kulit kepala dan rambut. Selanjutnya, jepit bergerigi terbuat dari plastik. Fungsinya untuk menjepit rambut yang sudah diparting. Terus ada steamer. Di sini steamer, alat pemanas, alat penguapan untuk perawatan kulit kepala dan rambut. Ini fungsinya untuk meresapkan krim kolesterol terhadap kulit kepala dan rambut. Selanjutnya, ada cawan plastik, wadah ya terbuat dari plastik, berfungsi sebagai menempatkan krim kolesterolnya. Ada dua lagi yaitu hair dryer. Di sini juga sama, alat listrik pengering, berfungsi sebagai mengeringkan rambut setelah pencucian. Yang terakhir, alat yang digunakan yaitu botol aplikator. Terbuat dari plastik, di ujung tutupnya ada lubang untuk pengaplikasian penyimpanan sampo dengan kondisioner. Itu alat-alat yang akan digunakan nanti pada saat kalian praktik perawatan kulit kepala dan rambut. Kita bahas bahan-bahan perawatan kulit kepala dan rambut. Kira-kira apa ya bahannya yang digunakan? Ada yang tahu? Ya, betul. Apalagi? Kapas, Ya, betul. tisu, Ya, betul. Semua jawaban betul. Yang digunakan bahan pada saat kalian melakukan perawatan kulit kepala dan rambut krimbat itu handuk, fungsi sebagai menutup pakaian pelanggan supaya tidak basah, supaya tidak terkena percikan kosmetik. Kedua, kit penyampuan. Nanti kan di perawatan kulit kepala dan rambut ada penyampuannya ya, ada pembilasannya, tetap harus menggunakan kit penyampuan, sama juga supaya baju model atau pelanggan atau kliennya supaya tidak basah, supaya tidak terkena juga percikan dari kosmetika. Kapas di sini juga sama, terbuat dari serat ya, serat halus. Fungsinya untuk membersihkan kotoran yang mungkin menempel di anggota tubuh. Tisu terbuat dari kertas lembut. Ini fungsinya sama untuk membersihkan kotoran atau sisa-sisa kosmetik yang menempel pada anggota tubuh. Ini bahan lenan yang akan kalian nanti gunakan pada saat melakukan praktik perawatan kulit kepala dan rambut. Yang terakhir, kosmetika. Kira-kira kosmetikanya apa yang digunakan pada perawatan kulit kepala dan rambut? krim kolesterol Bu, Apalagi? sampo, conditioner, Sampo, apalagi? Nah, Terus? krim massage. Ya, sip, bagus kalau itu jawabannya Kamsia ya. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini ada gambar ya, krim kolesterol. Penutrisi untuk rambut yang akan kalian tindak lanjuti terhadap kondisi rambut. Banyak beberapa macam variannya. Ini dari menggunakan bahan alami ya, bisa dari ekstrak buah-buahan, bisa dari ekstrak sayuran, misalkan kemiri, coklat, lidah buaya, alpukat, stroberi, dan lain-lain. Itu sesuai dengan nanti tindakan apa yang akan kalian lakukan terhadap model atau pelanggan dalam kondisi rambutnya seperti apa. Terus dalam penyampuannya, kalian juga harus bisa menentukan nih, sampo juga sama ya, variannya seperti krim kolesterol ini untuk membersihkan kulit kepala dan rambut sebelum menindaklanjuti ke krimbatnya. Kondisioner juga sama, setelah melakukan krimbat, berarti pembilasannya nanti dengan ditambahkan kondisioner. Yang terakhir, krim massage berfungsi untuk apa? Kamsia, krim massage Memijat Bu. ya, pada saat memijat ya, supaya pada saat pemijatan di bagian bahu dengan punggung itu Ya, tidak kesat ya, Yana ya. tidak Nah, sakit. jadi ditambahkan krim massage-nya. Setelah ini, kalian harus bisa menentukan yang tadi ya, seperti gambar yang di awal. Di sini ada beberapa macam gambar pemijatannya. Kalian harus mengenal dulu 5 dasar pengurutan. Di sini Ibu review lagi ya, Naya. Ada yang tahu 5 pokok massage di dalam perawatan kulit kepala dan rambut? Courage, rotation, tapotage, pastrisage, Vibrasi. Ya, betul vibration. sekali. Itu gerakan yang memang dipakai untuk perawatan kulit kepala dan rambut. Kita bahas satu persatu. Gerakan pengurutan perawatan kulit kepala dan rambut di dalam krimbat. Di sini step by step-nya.
Ada 5 ya yang harus kalian kuasai. Yang pertama eplures atau gerakan mengusap. Yang kedua petrisize, memijit, meremas, mencubit ya. Yang ketiga tapotes, menepuk. Yang keempat vibration, menggetarkan telapak tangan kita ke kepala. Yang kelima friction, menggosok dengan telapak tangan. Di sini ada beberapa contoh gambarnya Ibu tayangkan. Nah, ini seperti ini, eplures, gerakan mengusap. Yang ini yang kedua, petrisize, memijat, meremas, tapi dengan tepat ada tekanannya ya, ayunannya sesuai dengan iramanya, supaya dalam pemijatannya enak, model juga atau pelanggan kliennya merasakan nyaman. Terus, vibration, nah ini bergetar ya, dengan menggetarkan telapak tangan kita. Friction, dengan diurut melingkar, yang bagian highlight. Ibu sekarang akan menampilkan video pemijatan. Tolong simak baik-baik video ini. Jadi pertama langkah awal di parting 4 dulu seperti ini. Pertama, berarti section pertama ini sisir tidak boleh ditaruh. Ibu percepat ya Naya. Nah ini pengolesan krim kolesterol per section. Diaplikasikan ke kulit, Aplikasikannya. Usahakan rambut klien pun tidak boleh kena wajah klien. Karena rambutnya basah, terus klien mungkin pakai bedak, nggak boleh kena wajah klien. Biar kliennya tetap cantik kalau dia pakai bedak dan sebagainya. Terus posisi ini kamu harus nggak boleh megang sisir atau megang jepit. Kalau megang jepit yang nyaman, yang dia tidak terganggu. Terus posisi cara pemijatannya ke belakang. Menggunakan jari manis dan jari tengah. Kali tekan, pas, tekan, pas, tekan, pas, tekan, pas, tekan, pas, tarik ke depan. Nah, 17 seret. Ibu tayangan videonya dipercepat ya Naya. Itu sampai keseluruhan seperti itu untuk mengawali pemijatan di dalam perawatan kulit kepala dan rambut. Sampai semua menyeluruh. Sampai selesai 4 parting itu. Sama pemijatannya. Samping ini kan yang pertama sudah ada. Bagian belakang juga sama seperti ini. Ini berarti langsung di rotasi. Rotasi tidak sama. Sama dirotasi juga. Makanya enak memang kalau Boleh memakai jempol, boleh memakai tadi 2 jari. manis dan tengah. Jari tengah dengan jari manis. Nah, seperti itu semua prosesnya sama. Nah ini untuk pengurutan tadi yang memakai 5 dasar masas. Ini diputar dulu. Sampai pol. Nah ini seperti ini. Terus ke kanan. Terus sampai ke Ini. kiri. Hanya mengusap. Nah ini mengusap. Makanya nggak boleh namanya. Ya, mengusap tetapi dengan menekan secara perlahan ya supaya tetap ada kenyamanan atau ada rasa buat model. Kayak atas. Mengusap dari bawah. Kalau panjang kan susah, Bu. Kalau panjang makanya ini harus mulai kalau kamu bilang ini botak. Botak fungsi dari Ini friction ya, sama dengan 2 jari. sampai nada boleh. Jari manis dengan jari tengah. Tetap dengan penekanan juga supaya rasanya lebih enak. Jari Sampai ke bawah juga. ini naik turun ke hairline bagian bawah. Dorong belakang telinga, dorong ke belakang, tarik ke atas. Dorong ke belakang, tarik ke atas. Oke. Kurangi. Kalau tadi kan ibu di sini, ini sekarang ada di sini. Nah, sekarang bagian belakang. Jadi posisinya sudah mulai menengah. Sama yang ini juga sama. Sama yang ini mundur lagi posisinya. Ujung jarimu bekerja, terus kalau ujung bekerja, dorong ke atas. Bu Yuni latihan waktunya Bu Yuni. Nah, ini ya. Gerakan ini harus Ini juga sama. Nah, langsung ya, itu yang penting kalian sudah paham dengan gerakan pokoknya. Nah, ini untuk gerakan bagian belakang dengan menggunakan primasas. Luar dan koordinat skill. Masa skillmu. Oke. Nah, ini pengurutannya seperti ini. Oke, sampai sampai mirror. Pokoknya terakhir di sini. Pokoknya terakhir di sini. Untuk selanjutnya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kalian tugasnya yaitu kalian silahkan peserta didik perorangan LKPD yang akan Ibu berikan. Kalian nanti di sini mengamati rambut Ibu menentukan ya, sudah menentukan rambut yang kering. Di sini kalian amati gambar di bawah, berikan penjelasan dari beberapa pertanyaan pada kolom di bawah yang sudah disiapkan. Nanti kemudian tuangkan dalam lembar job sheet yang sudah disiapkan oleh Ibu untuk persiapan melakukan praktik perawatan kulit kepala dan rambut. Sudah kalian mengisi ke kolom ini, kalian juga akan membuat sekaligus persiapan job sheet-nya, perencanaan kerjanya. Ini tugas kalian untuk hari ini, pertemuan hari ini. Silakan kerjakan. Ibu beri waktu 30 menit. Oke, samponya kalau untuk yang
kasar dan kusam Bu, itu pakai sampo telur bisa Bu, dan pakai lidah buaya juga bisa Bu. Baru kalau untuk krim kolesterolnya juga sama Bu, yang Ya. dipakai juga dengan berbahan seperti itu, Boleh, bahan ya. tradisional juga boleh Bu. Persiapan alatnya Bu disediakan di dalam lembar job sheet-nya, Ya. seperti sisir, handuk dan lain-lainnya Bu. Ya, nah Ibu simpulkan lagi bahwa tadi sudah ada gambar yang rambutnya kering, itu bisa menggunakan telur atau misalkan alpukat biar nanti rambutnya terasa lebih lembut lagi. Kosmetik yang diberikan sesuai dengan kondisi rambutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya anak-anak.